Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya Dina Kurniawati. Saya akan menemani Anda 60 menit ke depan dalam acara Dialog Brugak Jaksa Menyapa. Tema yang akan kami angkat pada hari ini adalah seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Di tengah-tengah kita telah hadir para narasumber kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kami perkenalkan Bapak Purwanto Joko Irianto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, sanak biji semayan, selamat ndawegang ngiring sareng pelungguam tiang, lek Kejaksaan Tinggi NTB, sareng pembahasan sore niki, program Jaksa Menyapa, lek Brugak TVRI NTB, sareng-sareng sehat selapuk, gih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko. Narasumber kami berikutnya adalah Bapak Daeng Sulaiman Abdullah, Sarjana Hukum. Beliau menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang juga sekaligus sebagai panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bapak Joko, Kejaksaan ini membuka berapa formasi Pak yang dibutuhkan? Terima kasih Mbak Dina. Bapak Ibu, saudara sekalian, masyarakat NTB, pemirsa TVRI yang saya hormati. Pada kesempatan ini program Jaksa Menyapa adalah yang perdana setelah adanya MOU dengan TVRI dalam hal siaran. Dan pada pertemuan yang perdana ini kami dari Kejaksaan membawa kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian masyarakat NTB. Mengapa demikian? Karena pada tahun 2021 ini Kejaksaan Republik Indonesia membuka formasi untuk penerimaan pegawai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi juga, Bapak Presiden, bahwa salah satu program beliau adalah membuka lapangan kerja, Mbak Din, ya. Siap. Nah ini yang untuk Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2021 ini membuka kesempatan kerja sebanyak 4.148 untuk 26 nama jabatan. Nah, dalam rangka penerimaan ini, panitia seleksi pusat, tingkat pusat, sudah membentuk tim pansel dengan keputusan Bapak Jaksa Agung nomor 123 tahun 2021, di mana dalam diktum ke-6 itu beliau menganjurkan bahwa di setiap Kejaksaan Tinggi harus dibentuk panitia seleksi pendukung dalam rangka penerimaan CPNS tahun 2021 ini. Dan di Kejaksaan Tinggi juga sudah dibentuk tim pansel pendukungnya. Di NTB ini ketuanya Pak Kajati, wakil ketuanya saya sendiri Pak Kajati, kemudian asisten pembinaan sebagai sekretaris. Ini sedianya datang di sini tapi kurang sehat beliaunya sehingga yang hadir Pak Sulaiman. Kemudian asisten pengawasan selaku koordinator tim pemantau ujian, dan Kasubag Kepegawaian Pak Daeng Sulaiman selaku koordinator tim seleksi penerimaan, nanti dibantu dengan beberapa anggota. Nah, berdasarkan pengumuman Pansel Kejaksaan Agung nomor 01, di mana di sana bisa
dilihat rincian nama jabatan, kemudian kualifikasi pendidikan, jenis formasi, antara lain hendak disaring dari para adik-adik mahasiswa yang lulus cum laude, baik itu di bidang ilmu hukum maupun ada di bidang kesehatan, kedokteran, kita terima pokoknya ada 26 nama jabatan tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Nanti selebihnya yang Pak Daeng nanti supaya dijelaskan 26 nama jabatan itu untuk formasi kualifikasi pendidikan apa, nama jabatan apa, nanti dan kemudian tahapannya pelaksanaan seleksi ini kapan, nanti Pak Daeng untuk menyampaikan. Dan kabar gembira Mbak Din, bahwa dalam rangka penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 ini, kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudari kita tercinta disabilitas, diberikan kesempatan untuk 83 orang guna mengisi 10 jabatan. Rinciannya, ahli pertama Pranata Komputer itu kita memerlukan 10 orang, kemudian analis forensik digital 5 orang, ahli pertama penilai pemerintah 5 orang, ahli pertama perencana 4 orang, ahli pertama peneliti 1 orang, pengolah data perkara dan putusan 20 orang, pengolah data intelijen 15 orang, pengelola pengaduan publik 2 orang, pelaksana terampil auditor 6 orang, pengadministrasi pengenalan perkara 15 orang. Nah, peserta disabilitas yang disyaratkan dapat untuk mengikuti seleksi adalah saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan fisik dengan derajat 1, yakni mampu melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu, atau derajat 2, yakni yang mampu melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu. Ya, dengan kriteria mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar. Luar biasa Pak ya. Jadi Kejaksaan juga memberi kesempatan kepada teman-teman kita penyandang disabilitas untuk ikut bergabung dan berkarir di Kejaksaan. Oh, baik, saya ingin bertanya kepada Pak Daeng, Pak, mengenai rincian formasinya, Pak. Keahlian apa saja yang dibutuhkan? Tentunya kalau di Kejaksaan itu yang dibutuhkan pastinya jaksa, Pak ya. Tapi tadi disebutkan oleh Pak Joko, tadi ada beberapa selain jaksa diberikan kesempatan untuk ikut bergabung. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Baik, terima kasih Bu Dina. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Joko mengenai jumlah kebutuhan tenaga dari Kejaksaan Agung sebesar 4.108 orang. Ini memang rinciannya nih. Formasinya tidak diperuntukkan hanya untuk sarjana hukum, tetapi untuk bidang-bidang yang lain. Alhamdulillah sekarang di sini ada 26 formasi. Itu pertama, 1 ahli pertama jaksa. Tentu ini berdasar dari S1 ilmu hukum. Jumlahnya yang untuk formasi cum laude sebanyak 326 orang. Terus putra putri daerah Papua sebanyak 4 orang dan umum lainnya 671 orang. Jadi jumlah calon jaksa seluruhnya sebanyak 1.000 orang. Luar biasa. Yang kedua, analis perancang naskah perjanjian. Ini latar belakangnya S1 hukum dan S1 ilmu hukum. Untuk formasi cum laude-nya dibutuhkan sebanyak 25 orang. Untuk umumnya sebanyak 52 orang. Jumlah formasinya adalah sebanyak 77 orang. Yang ketiga, ahli pertama Pranata Komputer.
Nah, yang dibutuhkan S1 komputer, S1 informatika, S1 sistem informasi. Untuk cum laude-nya dibutuhkan 20 orang. Seperti disampaikan oleh Pak Joko tadi, disabilitasnya sebanyak 10 orang. Untuk peserta umumnya sejumlah 149 dengan jumlah keseluruhan 179. Yang keempat, analis forensik digital. S1 teknologi informatika, S1 teknik elektronik S1 komputer, S1 teknik. Formasi untuk cum laude sebesar 20 orang, disabilitas 5 orang. Untuk peserta umum sebesar 115, jadi jumlah seluruhnya 140. Saya tambahkan lagi untuk jenjang pendidikan untuk analis forensik itu S1 teknik informatika, D4 teknologi informasi, D4 komputer, D4 teknik informatika. 5 ahli pertama penilai pemerintah, S1 ekonomi, S1 manajemen, S1 teknik sipil. Formasi cum laude 12 orang, disabilitasnya 5 orang, jumlah 26 orang dengan jumlah keseluruhan 43. 6 ahli pertama perencana, S1 ekonomi, S1 manajemen. Untuk formasi cum laude-nya 10 orang, disabilitasnya 4 orang, jumlah seluruh untuk peserta umum 23 orang dengan jumlah keseluruhan 37. 7 ahli peneliti dengan basic S2 ilmu hukum, S2 ilmu sosial. Cum laude-nya 1 orang, disabilitasnya 1 orang. Umum 1, jumlah 3. Ahli pertama penterjemah, S1 Inggris. Cum laude 1, umum 2, jumlah 3. Ahli pertama penterjemah, S1 bahasa Inggris, S1 bahasa Mandarin. Cum laude-nya 1, umum 1, jumlah 2. Yang ke-10, peranata barang bukti. Ini untuk D3 administrasi, D3 komputer, D3 perkantoran, D3 manajemen, dan D3 sekretaris. Wah, kelihatannya banyak sekali Pak ya. Masih banyak ini formasi-formasi yang dibuka begitu Iya. Pak ya. Mungkin nanti kita lanjutkan, kita tunggu jeda untuk pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Dialog Bruga Jaksa Menyapa dengan tema Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kami kembali kepada narasumber kami, Pak Daeng. Tadi sudah dijelaskan ada 10 Pak ya, Iya. Jabatan yang dibutuhkan. Iya. Masih ada lagi Pak? Ada. Silakan 26, dilanjutkan, ya. Saya Pak. lanjutkan yang Ya. 11, pengolah data perkara dan putusan. Pendidikan yang dibutuhkan, D3 administrasi pemerintahan, D3 teknik informatika, D3 manajemen informatika, D3 administrasi perkantoran, dan D3 manajemen. Jumlah formasi yang dibutuhkan 495. Yang 12, pengolah data intelijen. D3 komputer, D3 teknik informatika, D3 manajemen, dan D3 administrasi perkantoran. Formasi yang dibutuhkan 432. Yang 13, pengelola pengaduan publik. Untuk D3 komunikasi, D3 administrasi, D3 teknik informatika, D3 teknik komputer. Jumlah formasi 141. 14, pelaksana
terampil auditor. Yang dibutuhkan D3 akuntansi, D3 ekonomi dan manajemen. Jumlah formasi 66. Ke-16 jurnalis. Yang dibutuhkan D3 komunikasi dan D3 sosial politik. Jumlah formasi yang dibutuhkan 490. Yang dibutuhkan 2 orang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini untuk tenaga SMA. Untuk nah, ini pengadministrasi penanganan perkara. Basicnya SLTA SMA sederajat. Jumlah formasi 496. 17 untuk SLTA juga pengawal tahanan. SLTA SMA sederajat. Jumlah yang dibutuhkan 494. 18 ahli pratama dokter gigi. 2 orang. Nanti udah selesai. Ahli pertama dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak 1 orang. Ahli pertama dokter spesialis bedah. Speknya dokter spesialis bedah 1 orang. Ahli pertama dokter spesialis bedah saraf 1 orang. 22 ahli pertama dokter spesialis forensik 1 orang. 23 ahli pertama dokter spesialis kandungan 1 orang. 24 ahli pertama dokter spesialis mata 1 orang. Ahli pertama dokter spesialis radiologi 1 orang. Ahli pertama dokter spesialis rehabilitasi 1 orang. Baik, Yes, banyak sekali Pak ya. Iya. Jadi ada tadi dari kedokteran, dari ilmu sosial, Auditor. komunikasi dan lain sebagainya. Ini sudah masuk pertanyaan dari streaming YouTube dari siapa? Oh ini, bagaimana cara ini rupanya pada tertarik Pak, bagaimana cara mendaftar dan supaya penempatan di NTB ada syarat tertentu, begitu Pak pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Pak. Bisa tanggapi ya Mbak Din ya, bahwa informasi tentang penerimaan CPNS Kejaksaan ini, cara pendaftarannya, syarat-syaratnya apa, itu bisa dibuka di website BKN, sscsn.bkn.go.id. Oh gitu Pak ya. Nanti setelah buka di sana, kalau memang mau mendaftar kejaksaan, milih lembaganya kejaksaan. Kejaksaan. Baru formasi apa yang dikendaki. Baik. Nah, nanti di sana syarat-syaratnya segala macam nanti bisa dilihat juga secara singkat itu. Tapi misalnya diperlukan nanti bisa dibacakan sekilas di sini nanti tentang syarat-syaratnya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Bapak. Untuk tes CPNS Kejaksaan sendiri, apakah terpusat di Jakarta atau di masing-masing kota? Tidak terpusat di sana. Jadi ada beberapa yang nanti pelaksanaannya itu di domisili di mana dia mendaftar. Domisili di mana? Jadi tidak harus di Jakarta Pak ya? Yang dipilih. Siap. Misalnya orang Jawa Timur, terus ada di NTB. Siap. Niknya Jawa Timur, tetapi karena dia sudah tinggal di NTB, kalau nanti ngisi domisili di NTB, maka pelaksanaan tes SKD, SKB, segala macam itu bisa di NTB, karena dilaksanakan di UPTD BKN NTB di Mataram, itu Mbak. Jadi tidak perlu semuanya terpusat di Jakarta Pak ya, bisa tergantung memilih domisilinya, domisili, walaupun KTP-nya berbeda dengan tempat domisili, begitu Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Di sini ada pertanyaan lagi, untuk tes SKB, setelah SKD-nya apa saja dan apa tes SKB CAT saja, atau ada wawancara dan lain sebagainya? Terima kasih. Memang ada ya, ini memang dari pucuk pimpinan Pak Jaksa Agung itu menekankan mau mencari
SDM yang bagus, Mbak Din. Makanya di sini diutamakan yang memang kompetensi di bidangnya dalam hal ini misalnya akademis segala macam, tetapi juga harus yang berintegritas, itu yang ditekan oleh Pak Jaksa Agung. Dari sana seleksinya misalnya kompetensi dasar ini ada 3 unsur, Mbak. SKD ini bobotnya 40%, itu terdiri dari tes atau meliputi tes karakteristik pribadi, kemudian tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Kalau zaman saya dulu, ini masih mending, Mbak, formasinya banyak banget ini. Kalau zaman saya masuk tahun 89 itu, formasi hanya 150. Itu sudah terdiri dari ilmu hukum, dari bahasa Inggris, segala macam, hanya 150. Nah, dulu penyaringannya dari provinsi, di tiap-tiap kejaksaan tinggi. Dulu di Jawa Tengah itu 600-an sarjana. Tes tertulisnya di Undip, ya, seperti Sepenmaru itu. Di tingkat daerah ada 5 tahap. Yaitu tes tertulis, kalau dulu belum ada komputer, tes ngetik, Mbak. Tes ngetik itu dokumen, nanti dimeniti. Kalau sudah habis waktunya sudah berhenti. Ada yang hanya dapat pendahuluannya aja, ada yang sepertiga, ada yang separuh, ada yang selesai lah. Itu jadi kriteria untuk menilai. Kemudian ada narasi, suruh bikin surat dinas kita. Suruh bikin telegram kita. Jadi langsung praktek, Pak, ya? Untuk ya, itu diuji keterampilannya, ketangkasannya. Siap. Misalnya dalam waktu sekian detik, bisa nggak dia selesai membuat surat? Bisa nggak bisa membuat dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh tim itu? Juga ada screening waktu itu di tingkat daerah. Terus kemudian wawancara. Dari 600 di Jawa Tengah itu, dulu yang lolos hanya 13, Mbak. Gitu. Berarti kan sudah banding 60 itu. Siap. Nyisihkan 60 ini. Nah, termasuk ini juga, ini formasi banyak. Tetapi juga kalau dihitung se-Indonesia juga banyak juga gitu loh. Jadi adik-adik yang mau melamar juga persiapkanlah diri dengan baik. Nanti di samping kemampuan akademik, juga tes-tes yang seperti SKD, ada ini untuk menilai karakteristik pribadi, untuk intelijensi, wawasan kebangsaan. Makanya setiap tes termasuk psikologi, kemudian wawancara, atau yang terkait ini masuk wawasan kebangsaan, itu memang mengukur analisis kita. Misalnya ada suatu pertanyaan seperti itu tuh, kalau kita misalnya diterima dan menjadi penyelenggara negara, itu sikap kita apa lah di sana. Jadi dinilai karakter kita, pribadi kita, tipikal kita, apakah introvert atau ekstrovert, kemudian cara berpikir kita itu bisa dibaca di sana. Misalnya jadi pemimpin, ini tipikal pemimpin yang mana ini kan itu? Iya. Cepat mengambil keputusan atau enggak? Tepat mengambil keputusan enggak? Itu dari tes-tes yang psikologi, yang tes wawasan kebangsaan ini bisa diketahui. Untuk itu, di samping akademik, adik-adik yang mau mendaftar juga perlu mempersiapkan, mempelajari tes-tes yang bersifat psikologi, untuk karakteristik pribadi, itu perlu disiapkan juga. Baik, ini rupanya makin menarik ini, Pak, mengenai tes-tes dan maupun saran-saran yang tadi diungkapkan oleh Pak Joko. Baik, kita ini akan mendengarkan sejenak lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Joko sebelum yang mau lewat. Silakan. Betapa rindu aku denganmu, lama ku menunggu kita bertemu. Ku ingin selalu bersamamu, seperti impianku. Bersama-sama kita berjuang di taman bunga dan belantara.
Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Bruga Jaksa Menyapa. Di sini sudah masuk lagi pertanyaan melalui live streaming. Rupanya ini baru ikut nih. Apakah ada formasi untuk warga disabilitas? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, untuk penerimaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, apakah NTB memiliki jumlah formasi tertentu untuk putra daerah? Tidak ada. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Din. Saya lengkapi dulu ya yang tadi ya, belum tuntas ya. Yang saya sampaikan tadi, ini ada yang bertanya tadi kan apakah perlu sampai Jakarta. Kaitan dengan masa pandemi ini, sepertinya pelaksanaan tes untuk yang di wilayah NTB ini dilaksanakan oleh pansel pendukung yang di NTB. Nah ini udah suatu keuntungan ini, kalau waktu saya dulu itu lolos dari provinsi, kita dikirim ke Jakarta ketemu se-Indonesia lagi, bersaing lagi Mbak. Siap. Nah ini sudah suatu keuntungan, juga pandemi membawa berkah, sehingga untuk yang tes di wilayah NTB ini cukup dengan pansel Kejati pendukung, itu nanti semuanya tetap disampaikan ke Jakarta hasilnya. Jadi seperti tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ya, untuk saudara-saudara disabilitas ini ada 10 jenis jabatan yang bisa diisi untuk dilamar ya. Dengan kuota 83 orang Mbak Din. Tentang perinciannya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Apa perlu diulang lagi? Sepertinya enggak ya. Nanti bisa dilihat di website itu ya. Di website yang ya, CASN bkn.bkn.go.id. Di sana pilih lembaga kejaksaan untuk informasi penerimaan CPNS akan muncul di sana Mbak Din. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak tadi, apakah ada formasi untuk putra daerah Pak? Sepertinya untuk penempatan di Kejaksaan Tinggi Di Papua Pak, formasi khusus kecuali. Kejaksaan Tinggi hanya untuk putra daerah Papua. Daerah Papua. Oh Iya, ini yang kalau untuk anu NTB apa? tidak ada. Itu memang putra putri Papua maupun Papua Barat, misalnya toh ada di wilayah NTB, ya, bisa mendaftar juga nih Mbak Din. Nanti tinggal formasi yang dibutuhkan seluruh Indonesia, apakah dapat itu atau enggak, ya berjuang melalui perjuangan. Yang pasti dalam penerimaan CPNS ini seperti yang juga kami lakukan, apalagi tahun ini Pak Jaksa Agung benar-benar mencari ya pegawai yang sekiranya nanti mempunyai kompetensi, berintegritas. Jadi yakin bahwa sepanjang bisa mengerjakan soal-soal itu dengan tepat, itu bisa diterima. Contohnya saya orang dari kampung saya. Memang asli dari Oslo, bukan Solo luar negeri, tapi Solo ke selatan. Wonogiri di kampung itu. Saya juga nggak nyangka bisa diterima di Kejaksaan Agung. Saya mendaftar kejaksaan itu seperti nggak mungkin itu, yang suatu yang tinggi. Tetapi dengan kita membekali diri, yakin tapi harus membekali diri, ya, tidak hanya asal yakin atau pede, tapi punya perhitungan, punya estimasi, punya perkiraan. Kira-kira yang harus saya siapkan untuk bisa berhasil itu kita punya strategi ya. Makanya tergantung dari kita mempersiapkan dirinya. Dan yakin sepanjang memang memenuhi persyaratan bisa diterima secara objektif. Gitu. Selebihnya mungkin yang disampaikan oleh Pak Daeng yang tentang wawancara atau untuk apa? informasi saja, bocoran ini untuk pelamar D3 dan SMA setelah lulus dari SKD maka tidak ada lagi wawancara. Oh, cukup sampai tes SKD saja Pak ya. Untuk tidak ada SKB apa, ada, tapi tidak ada wawancara. Untuk D3 dan SMA. SKB dan SKB. Ya. SKD dan SKB. Bukan. Setelah lulus SKD, SKB tidak ada wawancara untuk D3 dan SMA. Kalau tahun lalu memang ada wawancaranya. Begitu Pak ya. Ya, terus penekanan untuk tes kejiwaan, ada psikotes untuk SMA dan D3 sekarang. Ini khusus untuk D3 dan SMA saja. Ya. Baik. Untuk tambahan tadi Mbak Zin, ini di bawah
pengumuman yang dari Kejaksaan Agung ini ada catatan unit kerja penempatan pada wilayah hukum. Ya, ini yang di huruf W ini ada, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat nanti akan mendapat jatah dari Secara nasional. CPNS yang diterima secara nasional. Nanti ada jatah, tetapi apakah putra daerah yang mendaftar berhasil ditempatkan di NTB lah itu belum. Berarti belum acak Pak ya nanti. Tapi yang pasti ada jatah di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan penempatan dari yang diterima. Baik. Mungkin ada nih, saya dapat bisikan Pak, kepingin tahu berapa sih Pak gaji jaksa itu berapa? Kalau saya dulu daftar itu nggak memikirkan gaji tuh, Pak. Kita yang penting bisa nyantol kerja itu udah bersyukur kita ini ya. Begitu. Jadi kita memang kalau niatnya daftar di kejaksaan ya apapun yang ada di kejaksaan ya kita harus konsekuensi udah kita pilih ya. Siap. Ya kalau memang gajinya lumayan ya alhamdulillah, kalau memang semuanya itu tinggal kita tuh Mbak. Penghasilan kita berapapun ya, itu sepanjang dikelola dengan baik cukup saja kok. Saya ingat pada waktu saya sudah jadi jaksa 2 tahun ketemu teman SMA. Waktu lama nggak ketemu saya tanya, dia sudah anaknya 3 Mbak. Wah, berarti kok berani amat itu ya. Katanya setelah lulus SMA nikah. Lalu nanya saya, lah kamu sudah berapa anakmu Jok? Boro-boro anak saya bilang gitu. Pabriknya aja belum punya saya bilang gitu. Loh, sudah jaksa kok belum? Nah, saya itu nggak tahu lu gimana namanya. Atau apa bisa ngidupi anak istri saya bilang gitu. Wah iya Jok, kalau sendirian 10.000 zaman itu loh ya, tahun 90. 10.000 untuk sekali makan habis. Tapi kalau udah berkeluarga 1.000 udah makannya enak Jok. Wah gitu loh. Jadi filosofinya berapapun penghasilan kita, sepanjang istri bisa mengelola dengan baik, walaupun sudah berkeluarga, cukup Mbak. Siap. Banyak juga kurang. Tapi sedikit bisa cukup, walaupun juga mungkin kurang ya. Tetapi tergantung pengelolaan lah. Gitu. Luar biasa. Falsafahnya Pak Joko ini sungguh-sungguh luar biasa, menginspirasi kita semua. Kami kembali ke pendaftaran Pak Daeng. Ada transparansi nggak di kejaksaan ini mengenai jalur pendaftaran ini? Ya, insya Allah sudah tahun ini kita sudah mulai meningkatkan tingkat transparansinya kita, dimulai dari daftar online semua sampai nanti pelaksanaan SKB juga akan online. Usahakan kita untuk bisa online. Online. Pendaftarannya dipungut biaya Pak? Juga gratis. Ya? Iya. Untuk pendaftaran apakah ada dipungut biaya? Tidak ada, gratis. Untuk tim penilai SKB khususnya untuk pengawal tahanan, narapidana, pengemudi, sopir dan sebagainya itu kami ambil dari profesional semua. Untuk pengemudi pengujinya dari kepolisian. Untuk bela diri, olahraga dan lain-lain pengujinya dari KONI. Dari KONI. Ya, dan kami usahakan nanti akan kita tampilkan secara online. Siap. Hasilnya. Baik. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri Pak, sudah dimulai pendaftarannya atau terus bagaimana cara mendaftarkannya Pak? Pendaftaran sudah dimulai. Sudah? Ya. Ini tatapannya. Dari waktunya gimana Pak? Pendaftaran dimulai dari tanggal 30 Juni sampai 14 Juli 2001. 14 Juli. Ya. Masih ada waktu itu berarti Pak ya? Pengumuman seleksi ASN-nya pendaftaran seleksi 30 Juni sampai 21 Juli. Itu pendaftaran seleksi. Ininya. Tadi pengumuman itu. Pertama pengumuman, terus kedua pendaftaran, ketiga pengumuman hasil seleksi administrasi. 28 sampai dengan 29 Juli. Pengumumannya. Ya, ada diberikan masa sanggah dari 30 Juli sampai dengan 1 Agustus. Masa jawab sanggah 30 Juli sampai 8 Agustus. Pengumuman pasca sanggah 9 Agustus sampai 9 Agustus. Pelaksanaan SKD 25 Agustus sampai dengan Oktober. Kita di NTB kita laksanakan di UPT BKN Mataram Jalan Sandat di samping BI. Nah, terus pelaksanaan seleksi kompetensi 8 sampai 29.
November, CAT. Iya. Pengumuman SKB apa? Pengumuman hasil SKD 17 sampai dengan 18 Oktober. Persiapan pelaksanaan SKB 19 Oktober sampai dengan 1 November. Pelaksanaan SKB 8 sampai dengan 29 November. Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi PPK 15 sampai dengan 17 Desember. Pengumuman kelulusan 18 sampai dengan 19 Desember. Masa sanggah 20 sampai dengan 22 Desember. Jawab sanggah 22 sampai 29 Desember. Pengumuman pasca sanggah 30 sampai 31 Desember. Pengisian DRH 1 sampai dengan 18 Januari. Usul penetapan NIP 19 Januari sampai dengan 18 Februari. Ini jadwal dari Panselnas. Baik. Informasi sarjana D3 tadi, selain SKD, SKB juga ada tes wawancara, Pak ya? Ya, Tes kejiwaan, itu untuk tes sarjananya, praktek kerja, tes kesamaptaan. Tes kebangsaan ada, Pak? Ada tadi di SKD, salah satu unsur Ya, SKD. SKD ya. Ini juga menjawab Ada tes- satu pertanyaan, Tes kesehatan apakah yang nanti dilakukan di RSU yang ditunjuk nanti. betul. Di sini berarti sudah juga menjawab pertanyaan apakah dalam tahap penyeleksian dilakukan juga seleksi kebangsaan. Baik, perbincangan akan kita lanjutkan. Kita beri kesempatan untuk yang ingin lewat berikut ini. Betapa rindu aku denganmu, lama ku menunggu kita bertemu. Ku ingin selalu bersamamu, seperti impianku. Bersama-sama kita berdua di taman bunga dan belantara, seiring sejalan setujuan dalam kasih dan sayang. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Ini rupanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di live streaming YouTube. Salah satunya adalah menanyakan mengenai pengalaman kerja ini, Pak. Jika pengalaman kerja minim terkait formasi CPNS di lingkungan kejaksaan, apakah masih memiliki peluang untuk dapat bekerja di kejaksaan? Bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Walaupun yang penting pekerjaannya lolos minim. tes dulu ini. Ya, Gitu. persiapkan dengan baik. Bisa walaupun tanpa atau belum pernah ada pengalaman kerja, bisa. Bisa, punya peluang. Ada peluangnya, Pak ya? Ada. Pertanyaan berikut, setelah menjadi ASN di kejaksaan, penempatan di luar daerah, kalau mau pulang kampung berapa tahun, Pak? Baru boleh pindah, Pak Kajati. Sekarang sudah mulai dibenahi ya untuk sistem mutasi ya. Mutasi. Atau itu sudah dibenahi dengan Pak Jambin ini komitmen sekali. Nanti sudah didata untuk yang bertugas di suatu daerah akan ditertibkan itu. Nanti insya Allah antara 2 tahun Ada pernyataan. atau 3 tahun itu sesuai dengan di pengadilan lah. Nanti kita arahnya ke sana sehingga secara reguler untuk perputaran rotasi mutasi itu akan ditertibkan lah. Jadi jangan khawatir tidak terlalu lama di satu daerah, Pak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan masuk. Apakah Jadi Kak Jari tadi?
tes TOEFL. Oh, ini bertanya tentang TOEFL, Pak Daeng. Iya. Apakah tes TOEFL itu persyaratan wajib atau hanya formalitas saja? Wajib. Wajib, Pak Wajib, ya. ya. TOEFL-nya berapa itu, Pak? 45. Kalau untuk S1 450, 450. ya, D3 400, untuk penerjemah 500. 500 lebih Iya. tinggi tentunya Iya, penerjemah ya. Tadi kalau penerjemah dari keahliannya bahasa apa saja, Pak? Bahasa Inggris dan Mandarin. Bahasa Inggris dan Mandarin. Bahasa Inggris dan Oke. Yang cari kacari tadi. Baik, ini rupanya banyak sekali Pak yang bertanya Ya. di live streaming mengenai seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Ya. di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun waktu juga yang membatasi kita. Mungkin ada penutup lagi yang ingin Bapak sampaikan? Bapak Ibu sekalian, terutama adik-adik yang sudah lulus dan bisa untuk mendaftar di kejaksaan, silahkan membuka website BKN, yaitu SSCASN, Go BKN, Go, maksud saya .bkn.go.id, ataupun juga mungkin di web kami di Kejaksaan Tinggi sudah dimuat juga ya, bisa dilihat di sana. Yang penting silahkan mempersiapkan untuk tes-tes yang diperlukan, SKD, SKB, tes kesehatan. Nah, kesehatan itu juga perlu. Kalau dulu saya malah keterangan fisik di Senayan, Mbak. Ada keterangan fisik. Nah, ini juga disiapkan kesehatannya. Makanya semuanya tidak bisa instan, Mbak. Harus secara berlanjut persiapan itu, sehingga kalau ada formasi seperti ini tidak berlebihan istilahnya ya. Makanya dipersiapkan oleh adik-adik. Saya pesan, misalnya yang kuliah pun juga silahkan mempersiapkan diri baik-baik, belajar baik-baik. Misalnya untuk mengembangkan diri, mengaktualisasi diri di organisasi juga punya tujuan yang matang. Misalnya tujuannya bisa jadi orator yang baik, berbicara di depan umum yang baik, bisa mengelola kegiatan yang baik bagaimana, bisa memimpin rapat bagaimana. Itu yang perlu adik-adik perlu siapkan dari segi di luar akademis. Tapi akademis juga menentukan. Misalnya ada kumlot. Kumlot ini untuk peluang diterimanya besar sekali, Mbak. Kita memerlukan itu yang SDM yang seperti itu. Yang berkualitas, Pak ya? Yang berkualitas. Siap. Dan yang berintegritas menurut Pak Jaksa Agung. Berintegritas. Baik. Iya. Jadi pada intinya Kejaksaan Republik Indonesia membuka peluang, Pak ya, kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, memberikan peluang untuk berkarir di Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak hanya sebagai jaksa. Kalau kejaksaan kan identik dengan jaksa. Tadi dikatakan formasi untuk jaksa adalah 1.000 orang. Namun juga ada berbagai keahlian lainnya seperti kedokteran, ada jurnalis juga tadi Pak ya, ada penterjemah, auditor, kemudian auditor, kemudian ada juga tadi sebagai analisis forensik digital Pak ya. Banyak. Ada 26 nama 26 jabatan, baik. Baik pemirsa, tidak terasa 60 menit telah berlalu. Kita bersama-sama berbincang-bincang mengenai seleksi penerimaan calon pegawai negeri di Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Bapak Wakajati dan Bapak Kasubag Kepegawaian. Terima kasih pula atas perhatiannya untuk ikut menyaksikan acara ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab secara langsung, mungkin nanti bisa ada poskonya, Mbak. Ada poskonya, Pak ya. Ada posko, bisa silahkan datang ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko nomor 75. Selama jam kerja. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.